jangan pernah sedikit pun di mindset teman-teman ada tembok gitu yang menghadang imajinasi atau cita-cita kita. Saya berani mengatakan teman-teman tuh bisa makan kok, bisa hidup kok di industri musik, bisa. Cuman seperti juga pekerjaan lain, seperti juga tukang sate, seperti juga pedagang apa, baik dan buruknya, untung dan tidaknya balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Saya dari 2000 berapa udah 14 tahunan lah makan memang murni dari metik gitar. Nabung, patungan dengan saudara saya di Kuningan bikin Alfamart supaya nggak dingin banget lah gitu. Patungan gitu, nggak ada usaha lain, nggak ada kerjaan lain. Kalau ini udah di rumah, udah kelonan di rumah ya kan gitu. Kata dokter harus bed rest Kang Pupun, kurangi kegiatan biar cepet punya baby, amin gitu. Ya udah, sebulan paling keluar rumah cuma 2 kali 3 kali, udah nabung gitu kan, kelonan lagi ya kan gitu. Itu sih itu. Jadi banyak hal sebetulnya yang dilakukan. Yang penting dulu sekarang adalah jangan pernah berpikir teman-teman untuk mengejar cita-cita atau tujuan itu berpikir nggak bisa, susah, ini itu. Sekali teman-teman berpikir nggak bisa, susah, udah jangan pernah berharap ide yang lain akan muncul, enggak, udah kebenteng itu. Tapi begitu kita berpikir bisa, secara gambaran hitung-hitungan bisa kok begini, kamu ngurusin promosi, aku produksi, ini bagian marketing, begini, bisa kok sebetulnya. Bahkan nilai produksi pun juga bisa kita atur semau kita. Kita modalnya kecil, rekaman di studio cuman drum aja sama vokal misalkan gitu, sisanya di rumah aja direct pakai Cubase, pakai Nuendo, nggak masalah. Bule juga banyak yang kayak begitu. Kenapa gitu? Nah, itu ya semua dari sebuah band. Kita berangkat lagi ke masing-masing personilnya. Nah, masing-masing personilnya ini bahasanya kalau menurut saya bisa dijual juga gitu. Vokalis misalkan jadi gigolo. Jadi brand ambassador, bukan gigolo. Jadi brand ambassador misalkan vokalis. Produk mic apa GTS, mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada brosur mic GTS, kemudian produk apa yang mendukung performa seorang vokalis dengan merek tertentu, dan itu teman-teman dibayar loh itu. Gitaris cari endorsan gitar, ini kan ada carving gitar tuh, Mas Garin kok kontrak saya sekali klinik 3 miliar misalkan. Basis juga sama, drummer juga sama. Emang bisa Kang? Bisa, karena jadi seorang klinisin tuh nggak harus jago, yang penting dia mengerti produknya tuh fungsinya apa, kelemahan kekuatannya tuh, kelebihannya apa, hanya itu aja. Dan saya harus bisa mengkomunikasikan itu dengan teman-teman. Gitar ini kelebihannya apa? Oh ini bisa matiin kompor ini misalkan gitu, ini bisa nyalain TV ini bisa, misalkan kelebihannya, misalkan yang ngarang. Jadi harus kalau untuk seorang clinician memang harus bisa mengkomunikasikan produknya dengan ini di luar. Dan alhamdulillah saya dari sekarang berarti sudah 8 tahun endorse. Dulu 4 tahun pertama saya dengan gitar Rockwell bikin signature, dan itu salah satunya signature gitar 7 string yang terjual sampai ke Jerman sama ke Perancis. Alhamdulillah tuh saya dapat anugerah satu-satunya gitaris yang pernah bikin signature dan itu terjual sampai ke ekspor. Itu gitar lokal ya, yang gitar murah gitu, gitar lokal. Berikutnya lagi banyak masukan, Kang, cobalah Akang masuk ke dunia gitar yang lebih punya brand. Naiklah ke sektor. Dari sektor itu saya nggak pernah minta gitar murah, yang mahal kata saya. Paling mahal mana? Ini Kang, berapa? 22 juta. Ya udah ini aja. Datang lagi Bugera ampli-nya. Kang Pupun mau ampli apa? Saya mau itu tuh triple 3 XL. Berapa? 17 juta. Waduh, saya kalau beli duit dari mana? Ya kan? Kembali lagi ke rumus pertama, kemauan, kemampuan, kesempatan. Dari berawal dari kemauan saya yang kuat, saya punya kemampuan untuk mau mengkomunikasikan produk. Main jago gitar mah, yang lebih jago dari saya jujur aja banyak. Saya cuma berusaha untuk beda aja dari mereka. Gitu. Wajah saya apalagi ya karakter banget ya. Teman-teman pulang dari sini jangan mimpi buruk aja. Itu jadi
banyak hal sebetulnya yang bisa dijual. Nah, dari teman-teman itu kan untuk endorse atau apa, bisa manajemennya yang berangkat, misalkan ke dealer atau distributor musik di Jakarta atau dimanapun gitu, pusat-pusatnya yang pegang misalkan brand-brand besar, ini dong disupport dong band kita misalkan. Nggak apa-apa deh pakai brand apa semua ini nih gitu. Yang penting anak-anak punya alat sendiri, nanti dikasih kesempatan klinik, udah nggak apa-apa deh 1 juta dulu sekali klinik. Misalkan karena manajemen yang maju, jadi nanti ada kesepakatan dengan manajemen potong 20% buat kas gitu. Nah, di dalam sebuah manajemen tidak hanya ngurusin administrasi, tapi harus ada juga namanya manajer bisnis. Manajer bisnis itu yang ngelola kas anak band. Jadi jangan sampai dapat kas nih kekumpul, weh yaudah pesta petasan buang-buang duit gitu misalkan, jangan. Tapi itu harus diputar lagi oleh manajer bisnis, minimal untuk memenuhi kebutuhan anak bandnya. Misalkan yang pernah saya lakukan, pulsa. Jadi manajemen jualan pulsa. Semua anak band yang butuh pulsa, apalagi lagi tour atau apa, belinya ke manajemen. Walaupun cuma untung 1.500, 2.500, tapi ngumpul dari situ. Kalau manajemen gigi yang dilakukan, dia bikin toserba, kemudian bikin pom bensin, SPBU. Baru tahu ya? Nah, beberapa band tuh sudah ada yang mengerti itu. Jadi ketika istilahnya bahasa katanya lagi sepi katanya, nggak sepi-sepi amat gitu. Tetap ada yang di inilah. Ada income ya. Chris. Aduh asik. Ini yang keberapa lagi coba? Kata saya kuat dia kalau Oh saya gitu lagi. ya. Intinya sih begitu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Oke, saya sudah panjang lebar bicara. Silahkan sekarang teman-teman yang Gantian mau bertanya ya. Silahkan. Silahkan, mungkin yang tadi ada yang mau bertanya yang belum kenal sama Kang Pupun, atau mau bertanya seputar band-band indie dan lain sebagainya ya Kang ya. Ya, pokoknya silakan. yang berhubungan dengan eksistensi gitu ya. Silahkan, mungkin sebelah kiri saya dari The Pria Idaman. Nah, yang dari tadi jadi sorotan ya ini ya. Jangan ini ya teman-teman, jangan malu-malu. Jangan malu-malu kalau bertanya, tanyain aja. Silahkan. Kita cuman beda level aja ini. Jadi saya pakai panggung kecil. Silakan. Masnya silakan. Nah, ini. Tepuk tangan dong. Silakan Mas. Perkenalkan nama, ukuran. Nama, alamat gitu ya, ukuran. Celana maksudnya. Silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Seto dari Pria Idaman. Yes. Pria Idaman. Oh iya. Sebelumnya terima kasih. Saya minta aplaus sekali lagi untuk Mas Puput yang sudah hadir di sini. Bercerita luar biasa, dan satu hal yang pasti hampir ini masukan sangat luar biasa sekali. Beberapa hal sudah kita coba, antara lain belajar manajemen sampai kita bikin merchandise sekalipun, sampai mungkin kita kendalanya mungkin menjaga mood saja. Ada nggak cara sendiri? Jadi selama ini kita sudah 5 tahun atau 7 tahun bro? Iya, jadi masing-masing punya pekerjaan. 6 tahun, 7 tahun? Iya. Udah anak berapa? Itu baru mau satu. Iya. Jadi mungkin selama ini kendala kita adalah satu, mungkin menjaga suasana ya, menjaga mood kita untuk bermain. Nomor 2-nya adalah selama ini kita melihat link untuk ke atas, istilahnya kita masih untuk itu masih belum ketemu. Di antaranya mungkin kita karya sudah ada, terus kita nyoba take sampai kita urunan. Menurut Mas, yang dimaksud dengan link di atas itu apa? Maksudnya untuk kenalan kita ke label untuk produksi. Apakah selama ini kan kita berpikirnya ngasih ke label pernah, tapi belum sih. belum. Nah, ini yang saya bilang tadi, kemauan. Iya. Jadi saya pernah tuh di BBM, Kang minta link label dong, ini nih saya nggak tahu alamatnya, nomor teleponnya, tinggal search brother di internet. Silahkan ada. Selama ini kan kita berpikirnya ya udahlah, positive thinking, nikmati saja prosesnya. Yang penting kita bagaimana nanti biar punya karya, biar nanti bisa dinikmati sampai anak cucu. Belum pernah kita berpikir untuk lebih jauh lagi, bisa diproduksi seperti ini, bisa dijadikan komoditas seperti ini. Baru kita ketemu Kang Pupun inilah baru bisa berpikir, wah, oh ternyata tahun bisa ya. 7 tahun ya. gitu. Ada nggak kiat khusus biar mood kita terjaga gitu Pak?
Kembali lagi ya, gitu. Kalau bahasa Prancis bilang sih inamal amalu biniat. Asik. Ya, gitu aja ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Mas Seto. Jadi kembali lagi ke niat, gitu. Kalau saya memang dari dulu niatnya pengen jadi pekerja seni, pengen bergerak di industri musik, tidak di dunia yang lain, gitu. Makanya nggak pernah fokus ke yang lain-lain, gitu. Saya selalu berpikir mencari cara, mencari strategi gimana caranya ini jadi sebuah poin, gitu, untuk bisa kita jual, untuk bisa kita olah, gitu, untuk bisa menghasilkan kita, gitu, di masa depan. Itu sih, gitu. Mungkin kalau sekarang saya ngomong begini terus jadi menginspirasi Mas Seto, alhamdulillah. Karena apa? Sayang banget lagunya bagus-bagus tadi. Makanya Mas Garin tadi promosi terus di sana tuh. Nah, ini lagu dia nih. Coba dengerin menurut Kang Pupun gimana? Wah, ini gitu. Saya dengerin sih sebenarnya lagunya bagus. Easy listening gitu ya. Easy listening. Kemudian kalau dilihat dari segi komersil sebetulnya tinggi, terutama untuk di RBT, untuk apa itu bagus banget. Gitu. Cuman yang mungkin lagi-lagi kata saya gitu, bukannya tidak berpotensi. Teman-teman ini banyak yang kurang informasi. Gitu. Terus ini pengalaman saya ya, jadi curhat sedikit nih. Biasanya ibu-ibu tuh hati-hati. Ayah apaan sih? Main band aja buang-buang duit. Padahal mah sebetulnya kalau ngulik mah pinter, itu bisa benar-benar bisa jadi duit tuh bener. Saya bilang kenapa di industri musik tuh menguntungkan? Ya iya, teman-teman sebagai pencipta lagu, misalkan ada yang mau beli lagu, lagunya bagus nih, kita pakailah. Teman-teman ditanya harganya berapa, nggak ada ukurannya kan? Asal blatok aja udah bunyi 7 juta. Nggak ada ukurannya. Tapi ketika itu jadi duit, ya memang begitu di dunia seni. Saya jadi produser, Kang Pupun produserin band saya cuma punya budget 100 juta. Saya pengen beres semuanya. Oke, saya bilang yaudah saya berhitung dulu dengan lamanya shift yang dipakai studio dan sebagainya. Oh, masih ada sisa nih 25 juta gitu misalkan. Masih bisa dipakai gitu. Dan itu keuntungan saya jadinya. Itu juga bisnis. Kebanyakan justru malah yang jadi produser itu malah orang yang akhirnya banyak duit, dulunya seneng main musik, akhirnya udah gue jadi produser aja. Ada yang kayak begitu. Saya kasih tahu lagi nih, bocoran lagi nih, kalau yang punya duit banyak mending bisnis itu dangdut. Tapi hati-hati, istrinya jangan cemburuan. Ini pengalaman saya ya. Jadi kalau kita invest 100 juta itu 6 bulan udah balik. Jualannya di lapak, walaupun keuntungan cuma 1.500, tapi kalau laku sampai 100.000, 200.000 di lapak kaki 5, itu amat sangat menguntungkan. Pertanyaannya apa itu bukan bisnis? Itu bisnis. Kenapa sekarang Glodok susah digoyang? Karena ada mafianya. Kok sampai bisa ada mafia? Orang duitnya gede. Karena apa? Industri musik tuh ada bisnisnya dan gede di situ. Teman-teman boleh tanya di Glodok itu satu kios itu pajaknya itu 3 juta per hari di Glodok. Per hari itu yang jualan kaki 5 gitu, yang lapak-lapak ngambil 3 juta per hari. Perputaran CD di sana satu hari berapa? 5 juta CD. Bayangkan kalau itu karya-karya kita. Dan sekarang nih DPR dan pemerintah sudah mulai bergerak. Papri sudah mulai bergerak, saya sudah mulai dapat info, sudah mulai dapat undangan pun kita sosialisasi. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, begini. Begitu. Terus sekaligus lagi saya juga mengajak ke teman-teman untuk lebih respect, untuk lebih hormat, untuk lebih respon yang baik buat musisi lokal. Sebentar lagi nih kita mau pasar Asia, MEA ya. Gitaris mah basis nggak tahu MEA apa. Pasar Asia, pasar bebas Asia. Sebentar lagi mungkin 2 tahun 3 tahun lagi supir taksi sudah orang India. Kayak di Malaysia sudah mulai begitu. Teman-teman lihat deh, Halloween udah main di kafe-kafe. Mr. Big main di mana? Di kafe di Surabaya, udah begitu. Sekarang kalau kelas-kelas seperti itu legend sudah main di kafe-kafe di tempat kita, apa kabarnya nasib kita nanti? Benar nggak? Nah ini balik lagi ke teman-teman, tugas teman-teman untuk menyadarkan itu, untuk memberikan edukasi yang baik termasuk ke fansnya. Teman-teman kalau memang suka sama karya kita, beli yang asli atau download yang asli, jangan ilegal.
Minimal diingatkan begitu. Terus teman-teman juga yang sudah punya karya bagus, jangan pernah sekali-sekali men-share secara gratis. Ini saran saya. Sekarang bagaimana orang lain mau menghargai karya Anda sendiri kalau Anda sendiri nggak menghargainya? Capek-capek, ya sampai berantem di rumah sama istri, pulang malam dari mana sih, rekaman, habis mixing, jadi, terus gimana hasilnya? Dibagiin. Itu buat saya sebetulnya satu gerakan yang salah dan nggak mendidik. Jadi sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, sudah saatnya sekarang musisi melek industri. Stop, kita jadi musisi, jadi sapi perahan tuh stop, berhenti. Kita yang harus menggerakkan industri ini. Kita yang harus menggerakkan gitu. Begitu. Terima kasih. Udah cukup nih vokalisnya pria idaman. Mungkin yang lain ada? Wanita idaman barangkali? Saya langsung menutup saja ya. Silakan. Perkenalkan saya Ilyas Yusifa. Andika Kangen Band. Bukan. Gantengan Andika, Mbak. Namanya Cipta. Enggak. Siapa namanya? Ilyas Yusifa. Oh, iya. Itu benar. Iya. Anggap saja begitu ya. Enggak lengkap rasanya kalau enggak ngomongin tentang alat perangnya ya. Iya, alat perang ya. Alat perangnya ini. Iya, silakan. Saya cuma pengen nanya ya, dari apa yang didengar penonton, misal di panggung yang gede, kan nggak langsung dari yang colok efek langsung ampli langsung ke PA ya, itu kan nggak apa yang didengerin sama masnya, misal harusnya kan dari miking ya, begitu, cuma gitu aja, cuma routingnya. Iya, pertanyaannya adalah, pertanyaannya itu misal dari ke minta dijelaskan. Ya gitu. Oke, gitu. saya nangkep. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Ini agak melenceng sedikit ya, jadi urusan gitar ya. Maaf nih teman-teman drummer, basis, mas security juga. Jadi agak melenceng ini soal gitaris memang. Jadi begini teman-teman, untuk gitar sendiri, kenapa saya termasuk gitaris yang nggak rewel? Bahkan saya nggak dikasih ampli juga masih bisa main, gitu. Karena menggunakan sistem direct. Buat saya masih merasa itu lebih nyaman ya. Jadi direct itu saya menggunakan device dari efek langsung ke mixer. Jadi kalaupun saya matikan amplinya tidak mempengaruhi performa atau sound saya ke depan, ke FOH, ke depan. Kenapa saya berpikir itu lebih aman daripada todong? Karena todong itu noise-nya gede. Kemudian juga settingnya lama. Jangan dikira lurus kemudian mencong, miking itu tidak mempengaruhi karakter suara, itu mempengaruhi. Jadi pengalaman ini saya dapatkan waktu saya main di TV di SCTV. Saya cuma dikasih satu kabel XLR. Brother, nih masukin sini. Saya melongo aja. Oh ya udah, tinggal direct aja. Yang kasihan ada band yang lain. Ternyata dia outputnya 6. Amplinya ada 3. Satu ampli itu dia ambil directnya dari ampli dan todongnya. Jadi outputnya 6. Dikasih satu kabel. Stres dia. Aduh, gimana ya? Menurut saya sebenarnya itu tidak efisien. Karena teknik todong itu sebetulnya menurut saya harusnya dilakukan di dalam studio saat recording dan tidak ada noise untuk mendapatkan headroom dan sebagainya. Tapi sekarang bule-bule malah lebih ekstrim lagi. Amplinya, efeknya apa semuanya udah plug-in semua. Saya pernah lihat band metal, ternyata efeknya dari iPad. Gitu kan? Ada kayak begitu. Nah, pernah nggak kejadian teman-teman bermain, ini untuk para gitaris ya, begitu latihan, wah keren, dapat nih soundnya, oke begini, di panggung pun begitu main sama gitu kan, wah enak nih panggung, sampai loncat-loncat 2 meter 3 meter gitu, turun dia, ya gimana, gue main keren kan, enggak, gitar lu ceret brother. Nah, saya mikir berarti di situ ada distorsi sound gitu ya, ada pengerusakan sound sebetulnya yang terjadi. Dari mana gitu? Ternyata dari miking biasanya. Karena sound yang ditangkap oleh mic itu belum tentu sama dengan apa yang kita tangkap oleh telinga. Jadi kalau saya seorang pupun bagaimana? Terus kalau seorang pupun gimana? Kalau saya biasanya begini.